dari SD Impres Batu Parigi, dan sebelah kanan saya, Nama saya Mariama dari SD Impres Pulau Baja. sebelah kiri saya. Nama saya Ita Padaunan dari SD Impres Polongaan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Has. Waalaikumsalam Ibu Ria. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu Ria bagaimana? Puji Tuhan baik juga. Alhamdulillah. Oke Bu Has, sebelum Ibu melakukan proses coaching hari ini, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan dan juga kita perbincangkan terkait dengan rubrik penilaian, kemudian alur yang akan Ibu gunakan apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nah, adapun pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu capai dalam proses coaching hari ini? Adapun kompetensi yang akan saya capai pada kesempatan ini, saya akan berusaha hadir secara penuh, kemudian bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian bisa mendengarkan dengan baik. Kemudian kompetensi apa yang paling spesifik yang akan Ibu kembangkan hari ini? Menurut saya pada kesempatan ini, saya akan berusaha untuk bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke Ibu, perbincangan kita hari ini cukup. Silakan Ibu melanjutkan proses coaching dengan coachingnya. Terima kasih Bu Has. Sama-sama Ibu Ria. Assalamualaikum Ibu Has. Waalaikumsalam Ibu Ria. Ya, maaf saya mungkin mengganggu waktu Ibu. Tidak Ibu. Ya, kalau tidak, apakah saya boleh berbagi sedikit? Silakan Ibu Ita, mungkin ada bisa diceritakan, saya siap mendengarkan. Ya, terima kasih Ibu Has. Ya, begini Ibu Has, di dalam kelas saya itu, khususnya di kelas 6, kelas tinggi, Ya. saya menghadapi masalah yang peserta didik saya atau siswa saya itu dalam hal pelajaran matematika itu sangat rendah. Bahkan perkalian dasar atau penjumlahan sudah masuk di angka ribuan itu, apalagi pembagian memang mereka sangat rendah. Bahkan terkadang saya berpikir bahwa di kelas 6 ini seharusnya saya sudah tidak mengajarkan mereka yang dasar-dasarnya lagi. Tapi apa yang terjadi ketika saya mulai bertemu mereka, hal-hal yang saya harapkan itu tidak nampak begitu, khususnya dalam pelajaran matematika. Baik Bu, apakah ini baru terjadi dalam waktu dekat-dekat ini atau memang sudah pernah terjadi sebelumnya Ibu? Memang sebelumnya sudah pernah terjadi dari alumni yang tahun lalu juga seperti itu. Ini saya berbicara khusus masalah pelajaran matematika. Ya. Menurut Ibu Ita, apa kira-kira faktor yang mempengaruhi Bu sehingga siswa yang Ibu baru ajarkan selama ini mereka kurang fokus begitu Bu ya? Iya, karena mereka baru naik di kelas 6 ya. Iya. Jadi kalau menurut saya faktor mungkin yang mempengaruhi itu bisa jadi karena mungkin metode pengajaran dari guru yang sebelumnya mungkin kurang bervariasi. Karena ketika saya mencoba untuk masuk memberikan beberapa metode yang saya lakukan untuk mengenalkan mereka kepada matematika dasar ini, ada sebagian yang memang bisa untuk memahaminya, namun pun masih ada sebagian yang memang belum mampu untuk memahami karena kurangnya dasar tadi. Oh, seperti itu ya Ibu Ita. Iya. Kemudian menurut kasusnya yang Ibu Ita alami ini, siapa-siapa saja yang mungkin terlibat dalam kasus seperti ini Bu Ita, atau adakah yang mempengaruhi atau bagaimana Bu Ita? Iya, baik, dalam kasus ini ketika ditanya siapa saja yang terlibat atau mempengaruhi dalam kasus ini, kalau saya mungkin lebih ke seharusnya guru-guru yang ada di sekolah saya itu berkolaborasi ya. Ya, harusnya diseragamkan metode pengajaran supaya ketika kita memiliki asumsi yang sama untuk memberikan metode pembelajaran yang sama kepada siswa, saya yakin bahwa apa yang kita harapkan nanti khususnya dalam pelajaran matematika ini bisa nampak di dalam keseharian anak-anak. Seperti itu. Jadi tujuan Ibu Ita itu yaitu metode pembelajarannya itu sesuai dengan perkembangan zaman kita begitu ya. Gitu. Kemudian bagaimana kejadian ini berkaitan dengan tujuan yang akan Ibu Ita capai?
Iya, hal ini berkaitan dengan tujuan yang ingin saya capai, yaitu mungkin karena metode-metode atau media pembelajaran yang seharusnya kita gunakan sebagai seorang guru belum dimaksimalkan. Tidak mesti bahwa kita harus menggunakan media yang berbasis IT begitu ya. Bahkan dalam hal permainan pemberian ice breaking yang berhubungan dengan matematika pun boleh kita lakukan sebenarnya. Pun dengan melakukan media-media yang zaman-zaman dahulu bisa menggunakan lidi, batu untuk mengenalkan matematika dasar kepada peserta didik khususnya yang ada di kelas 6 begitu. Begitu ya bisa, berarti bisa juga dengan permainan tradisional yang seperti itu kita ya. Iya betul sekali. Kemudian kira-kira Ibu Ita langkah pertama Ibu Ita yang akan Ibu Ita tempuh untuk merubah seperti itu bagaimana Ibu Ita? Iya, langkah pertama yang saya akan lakukan, mungkin saya akan mencoba mempraktekkan sendiri di dalam kelas saya. Kemudian setelah saya praktekkan mungkin beberapa kali pertemuan, setelah itu saya mengadakan refleksi. Saya ingin melihat hasilnya kepada peserta didik saya. Kemudian setelah itu, setelah nampak hasil yang saya harapkan, saya akan memberikan praktik baik kepada rekan-rekan saya yang lain untuk melakukan hal yang sama. Luar biasa Ibu Ita ya, berarti Ibu Ita punya niat yang bagus untuk mengubah metode pengajaran yang Ibu Ita alami saat ini. Kemudian ada yang saya tanyakan Ibu Ita, yaitu kira-kira apa yang bisa Anda pelajari dari situasi seperti ini, Ibu Ita? Iya, yang saya pelajari dari situasi ini, yang pertama adalah kita jangan pernah bosan untuk memberikan hal-hal baru kepada peserta didik kita, walaupun itu memang terkadang harus menguras tenaga dan waktu untuk memberikan hal tersebut. Jadi kita harus tetap memberikan pembelajaran yang bervariasi, jangan hanya bersifat ceramah saja. Begitu ya. Kemudian bagaimana Anda akan memastikan bahwa rencana yang akan Ibu Ita lakukan itu bisa berjalan dengan baik, Ibu? Iya, saya bisa memastikan bahwa rencana yang saya akan lakukan ini berjalan dengan baik ketika saya sudah melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan saya yang lain. Kemudian pun harus ada dukungan dari atasan saya untuk melakukan pembelajaran ini dengan baik, terutama menyediakan media pembelajaran atau sarana prasarana dalam tentang numerasi lah, lebih ke pelajaran matematika itu. Baik Ibu Ita, mungkin sampai di sini baik sekali Ibu Ita, mudah-mudahan rencana kita ini berjalan dengan baik. Bincang-bincang kita akhiri sampai di sini Ibu Ita ya. Kira-kira Ibu Ita kapan akan menceritakan kembali hasil dari perubahan yang akan Ibu Ita lakukan? Iya, kalau di dalam jadwal matematika itu kan dalam 1 minggu itu bisa ada 2 kali pertemuan ya, kalau saya tidak salah, itu diandaikan saja ya. Jadi tidak mungkin ketika 2 kali pertemuan itu sudah bisa memberikan hasil yang diharapkan. Ya, yang diharapkan begitu ya, kelihatan. Mungkin ada 1 bulan ke depan mungkin bisa Bu. Oh ya baik, saya tunggu Bu Ita ya ceritanya. Oke ya. Terima kasih Bu Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ita, bagaimana kabarnya hari ini? Iya, selamat sore Ibu Has, kabar saya sangat baik. Oh alhamdulillah. Ibu Ita hari ini akan melakukan coaching ya? Iya betul. Oh baik. Saya akan menanyakan beberapa hal, boleh Ibu Ita ya? Boleh, silakan. Pada kesempatan ini saya nanti akan mengamati bagaimana proses coaching Ibu Ita. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur Tirta, yang mana pada alur Tirta itu bisa hadir secara penuh, kemudian Ibu Ita bisa mendengarkan dengan aktif, kemudian Ibu Ita juga bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Menurut Ibu Ita, kompetensi yang akan Ibu Ita kembangkan pada sesi coaching ini apa Ibu Ita? Ya, dalam sesi coaching nanti ada 3 yang harus saya kembangkan di dalam proses coaching ini, yaitu yang pertama saya akan hadir secara penuh, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, berikut mendengarkan secara aktif. Oh baik.
Kemudian yang lebih spesifik yang akan Ibu Ita kembangkan, apa itu Bu Ita? Iya, kalau secara spesifik yang ingin saya kembangkan dalam hal ini mungkin lebih ke mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu Ita. Kemudian nanti setelah proses coaching, apa yang akan Ibu Ita dapatkan dari proses itu Ibu Ita? Iya, dari proses coaching ini nanti saya berharap banyak bahwa proses coaching yang saya laksanakan dengan coach saya ini, saya berharap coach saya akan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Saya kira begitu. Oh iya Bu Ita. Jadi pertanyaan mungkin sudah sampai di sini. Silakan Ibu Ita melakukan proses coaching dengan coach. Selamat melaksanakan coaching Bu Ita. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali Ibu Has. Selamat sore Bu Ita. Selamat sore Bu Ria. Bagaimana kabarnya Ibu Ita? Luar biasa kabar saya hari ini Bu Ria. Mohon maaf ini Ibu Ita, saya mengganggu waktunya. Boleh Ibu Ita? Boleh, silakan. Ibu Ria tidak mengganggu saya. Saya sedikit punya permasalahan ini Ibu Ita. Mungkin saya akan mengambil waktunya sedikit seperti itu. Iya, silakan diceritakan apa permasalahan Ibu Ria yang bisa kita sama-sama diskusikan pada saat ini. Ya, seperti ini Ibu Ita, akhir-akhir ini sering mengganggu di pikiran saya beberapa siswa saya itu yang tidak mengerjakan tugas ketika diberikan tugas seperti itu Ibu Ita. Oh begitu ya, ketika diberikan tugas mereka tidak mengerjakannya. Ya, betul. Ya. Kemudian apa yang ingin Ibu? Iya, mungkin bisa diceritakan secara detail lagi apa permasalahan yang Ibu hadapi? Iya, seperti ini Ibu Ita, kan siswa saya ini ketika mereka tidak mengerjakan PR itu mereka sering malas untuk mengumpulkan seperti itu Ibu Ita. Dan yang menjadi permasalahan saya adalah siswa yang sama yang tidak mengumpulkan tugasnya itu, dan ketika ditanya alasannya selalu sama, yaitu lupa seperti itu Ibu Ita. Iya, jadi hanya ada satu siswa yang melakukan hal tersebut, begitu Ibu ya? Beberapa Ibu. Oh, ada beberapa, ya benar begitu, ada beberapa ya. Ya, apa yang ingin Ibu Ria capai dari perbincangan kita ini? Yang saya inginkan ini Ibu Ita adalah siswa saya ini bolehlah seperti teman-temannya itu rajin mengumpulkan tugas seperti itu Ibu Ita. Iya, kemudian kalau Ibu harapkan bahwa mereka rajin nanti mengumpulkan tugasnya, kira-kira apa ide yang Ibu bisa lakukan untuk mencapai hal tersebut? Mungkin yang akan saya lakukan itu Ibu Ita, karena selama ini jujur saya tidak melakukan itu. Mungkin hal pertama yang saya lakukan adalah mungkin berdiskusi dengan orang tuanya seperti itu Ibu Ita. Kemudian mungkin mencari tahu apa alasan mereka sehingga mereka tidak mengerjakan PR seperti itu. Iya. Ketika diberikan level, misalnya dari level 1 sampai 10, setelah melakukan ide tersebut, saat itu kira-kira level berapa yang Ibu ingin capai? Kalau diberi level Ibu ya, untuk saat ini mungkin siswa saya berada di level 5, tetapi setelah saya melakukan perencanaan saya ini ke depannya, saya berharap saya berada di level 7 seperti itu. Oh iya, luar biasa ya. Iya. Oke. Apa yang Ibu akan lakukan untuk mencapai level ke-7 ini? Seperti yang saya ungkapkan tadi Bu Ita ya, bahwa yang pertama yang saya lakukan itu adalah menghubungi orang tuanya. Ya, kemudian mungkin berbicara dari hati ke hati dengan siswa, kira-kira apa kendala mereka sehingga mereka tidak mau mengerjakan PR seperti itu. Iya. Ya. Berarti harus membina hubungan yang baik dengan orang tua, kemudian pendekatan secara individu begitu ya? Iya, seperti itu. Iya. Kemudian kira-kira kapan akan memulai rencana ini? Kalau rencana Bu Ita mungkin bisa minggu depan barangkali Bu Ita. Nah, kemudian dalam melakukan rencana nanti ini, kira-kira siapa yang Ibu libatkan dalam hal itu, atau siapa yang bisa membantu Ibu? Mungkin yang pertama membantu saya itu adalah mungkin orang tua siswa sendiri Ibu Ita, karena dengan melakukan diskusi dengan orang tua mungkin kita bisa mendapatkan solusi dari sana Ibu Ita, seperti itu. Iya, betul sekali ya. Iya. Kemudian berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan? Kalau untuk waktu mungkin sekitar 1 minggu Bu Ita ya bisa. 1 minggu ya. Ya, berarti kita sudah bisa
kapan kita bisa bertemu untuk selanjutnya supaya kita bisa mengetahui bagaimana rencana ini bisa berhasil? Mungkin kalau untuk waktu satu atau 2 minggu ke depan kita bisa bertemu kembali untuk saya menceritakan apakah rencana saya ini berhasil atau tidak seperti itu. Oh begitu ya. Iya. Iya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa memberikan hasil yang baik ya. Ya, Sehingga ya, anak nanti ini bisa rajin mengerjakan PR-nya ya. Iya. Ya. Baik Ibu Mariama, tidak terasa waktu kita sudah berbincang-bincang ya. Ya, perbincangan yang sangat luar biasa. Ya, saya kira itu kita sampai ketemu di minggu depan begitu ya. Saya ucapkan banyak terima kasih Ibu Ita atas bantuan hari ini. Semoga untuk masalah yang saya dapatkan hari ini bisa memberikan solusi untuk diri saya sendiri ke depannya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Selamat sore. Ya, selamat sore. Selamat sore Ibu Ria. Selamat sore Ibu Ita. Ya, apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik. Ibu Ita sendiri bagaimana kabarnya? Ya, kabar saya juga sangat baik pada saat ini. Baik Ibu Ria, hari ini akan melakukan proses coaching begitu ya? Betul sekali Bu Ita. Ya, kemudian sebelum Ibu Ria melakukan proses coaching pada saat ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terkait dengan rubrik penilaian pada saat ini. Yang pertama itu alur cerita, kemudian pertanyaan yang berbobot, kemudian bagaimana respon coaching. Berikut tentang coaching. Assalamualaikum Bu Has, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu Ria, saya baik, alhamdulillah sehat. Ibu Ria sendiri bagaimana? Kabar baik Bu Has. Sebelum kita melakukan proses coaching hari ini Bu Has, ya ada beberapa hal yang akan saya tanyakan, termasuk terkait dengan rubrik penilaian akan Ibu Has lakukan. Yang pertama itu menggunakan alur cerita, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian bagaimana Ibu merespon coaching. Pertanyaan yang akan saya ajukan Ibu, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu dapatkan dari perbincangan dengan coachingnya hari ini? Menurut saya kompetensi yang akan saya kembangkan pada kesempatan ini yaitu hadir secara penuh, kemudian bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif. Begitu Bu Mariana. Dari ketiga kompetensi itu mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan bagaimana cara saya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, demikianlah Bu Has percakapan kita. Silakan melakukan coaching dengan coachingnya hari ini. Terima kasih. Sama-sama.